dan sharing pada rekan-rekan semua. Temanya adalah kiat mengelola keuangan, awas terjerat pinjol. Tadi Bu Ena sudah meng-highlight bahwa pinjol ini banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya sih. Nah, nanti coba saya akan lebih kupas tuntas ya terkait dengan bagaimana sih kita memberikan gambaran terkait pinjol ini. Layar ya, bahwa lembaga keuangan ini kita bagi dua. Jadi ada lembaga keuangan perbankan, ada lembaga keuangan non perbankan. Semua lembaga keuangan di Indonesia diatur dan diawasi oleh OJK. Lembaga keuangan yang dinyatakan ilegal dan sudah ditutup. Ya. Nah, lembaga keuangan perbankan ya seperti rekan-rekan semua ketahui ada bank plat biru dan plat merah ya. Ada Bank BRI, Mandiri, BNI, BCA, Permata dan lain sebagainya. Perbankan itu orang tuh biasa sebut leasing. Ini yang sisi sebelah kiri itu leasing company. Ada waktu, perkembangan zaman, perkembangan teknologi rekan-rekan. Muncul lembaga keuangan non perbankan yang biasa kita sebut fintech. Menarik sih ya untuk kita kupas ya. Mungkin saya akan terfokus bukan ke lembaga perbankan, bukan ke non perbankan yang sisi kiri, tapi saya akan fokus ke sisi kanan. Boleh di next? Nah, rekan-rekan semua, ternyata fintech ini di Indonesia itu bisa sampai 3.000 lebih awalnya. Banyak banget ya, kebayang ya 3.000 lebih. Tapi dari 3.000 lebih ini hanya 106 yang terdaftar dan memiliki lisensi atau izin dari OJK. Ya, kebayang nggak? Dari 106 perusahaan fintech ini ada dana, ya ada penyumbang dana sebanyak 749.000 penyumbang dana untuk diputarkan oleh para borrower sebanyak 68,4 juta borrower. Masyarakat Indonesia ada berapa? Ada 360 jutaan ya. Iya betul Pak. 360 juta, 68 jutanya pengguna fintech. Oh ini bukan berbentuk rupiah ya Pak? Ini orangnya ya Pak? Iya. 68. Saya asumsikan orang ya, karena ini jumlah rekening. Ya anggaplah satu orang punya satu rekening. Iya benar-benar. 68,4 juta para borrower. Sebanyak 68,4 juta borrower. Masyarakat Indonesia ada berapa? Ada 360 jutaan ya. Iya betul Pak. 360 juta, 68 jutanya pengguna fintech. Oh ini bukan berbentuk rupiah ya Pak? Ini orangnya ya Pak? Iya. 68. Saya asumsikan orang ya, karena ini jumlah rekening. Ya anggaplah satu orang punya satu rekening. Iya benar-benar. 68,4 juta pemilik rekening. Iya. Betul. Pertanyaan yang udah teman-teman kasih di form kehadiran. Solusinya nih ya, yang pertama kalau ternyata sudah masih dalam fase yang memang dihit personal, ada beberapa step yang bisa dilakukan. Dari step yang pertama yang harus diupayakan sampai step akhir ada. Step pertama adalah coba pikirkan punya nggak aset yang bisa dijual atau gadai. Tapi hati-hati dengan gadai. Ya, jangan kepinjol lagi, itu namanya lubang untuk lubang. Mendingan datang ke pegadaian deh, itu jelas regulasi. Atau kita siapin punya aset yang bisa kita cairkan dengan cara yang mudah. Datang ke pegadaian itu juga mudah sebenarnya. Jadi kita udah nembus emas misalnya bebek kasih, jadi kita siap ikhlas tuh. Yang penting pinjolnya ketutup. Jadi harus siap. Coba di list punya aset tangible apa sih? Aset tangible apa yang bisa dia likuidasi. Kasih satu pakem aja lah. Satu pakemnya gini. Prinsip ekonomi dasar. High risk, high return. Semua instrumen investasi tidak lepas dari yang namanya probabilitas. Artinya kalau kita mau berinvestasi yang aman dan tinggi itu nggak akan sejalan. Udah pasti. Ya, itu dulu yang dipahami rekan-rekan ya. Udah pasti nggak akan sejalan. Namanya investasi return tinggi, resiko rendah. Itu nggak ada di rumus ekonomi dasar aja nggak ada. Ya.
Jadi kalau saya breakdown di yang masih relate dengan bicara lembaga keuangan ya, investasi yang paling basic ya deposito. Oke. Itu basic banget ya. Ya rate sekarang lagi turun, mungkin let's say setahun itu range lah ya 2,5%, 2%, 3%. Dan ada juga yang 3,5% per year. Ya kalau bicara deposito 10 juta kali 3% yang nggak berasa, Iya. ya kan? Betul. Benar nggak sih? Benar-benar. Ya. Kehidupan kita ini kan lembaga keuangan ini melekat ya Mbak ya, dekat lah sama lembaga keuangan. Coba deh lihat produk lembaga keuangan itu bukan hanya produk pinjaman gitu. Ada produk tabungan juga kok, tabungan berjangka yang lebih banyak manfaatnya. Ya tadi Pak Agus bilang kayak bagaimana buat pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Itu ada loh misalkan kayak tabungan berjangka untuk pendidikan. Oke. Itu kan sebenarnya lembaga keuangan itu membantu kita untuk menabung. Bicara kita nggak bisa mengeneralisir semua generasi bahwa itu mengarah ke negatif atau positif ya. Benar-benar Pak. Karena balik ke individu masing-masing. Cuman ya banyak cara lah. Fokus pada apa yang menjadi core kompetensi kita. Oke. Mencarilah ya skill kita apa itu dulu kan. Skill kita apa, mencarilah rezeki yang relate dengan skill kita. Karena itu berpotensi membuat berinvestasi itu kita harus capable dulu untuk berinvestasi gitu. Harus ada uangnya Pak. Iya. Harus Not siap. only ya selain uang, tapi kita juga harus capable secara knowledge ya. Oke. Jadi Tahu dulu. gitu loh instrumen investasi ini apa aja. Ya kayak kita mau main saham, gimana caranya kita nggak ngerti 4 aspek rasio keuangan kalau kita mau main saham. Ya kan, main saham itu harus ngerti rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas. Ini di dalamnya ada rumus lagi banyak nih masing-masingnya ya. Pak. Yang likuiditas aja udah banyak banget Banyak lagi banget, anaknya. ya kan. Solvabilitas banyak banget segala macam. Gimana caranya kita mau berinvestasi saham, tapi kita nggak ngerti cara ngitung 4 rasio ini. Udah aja ikut gitu ya Pak. Dah dia ikut gitu kan. Ntar ikut juga kalau orang instruksi. Iya. Jadi ya kuatkan dulu gitu. Ya mungkin jelas bahwa yang namanya berhutang itu membuat kita jadi terlena, cenderung membuat kita lebih terlena. Yang pada akhirnya kita akan kelit dari keterlenaan itu sendiri gitu.